A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puja dan puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, serta pengikut-pengikut yang istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Bunda-bunda sehat? Patut kita syukuri bahwa sebelum saya mulai, perkenalkan dulu ya. Bu, ada wifi-nya Bu di sini Bu. Bisakah saya minta untuk live di TikTok? Bisa ya? Tadi pas saya lupa, udah. Bu, boleh pegang handphone, pakai TikTok boleh, channelnya Om Margi. Om Margi, biar kelihatan ayah pasangan ibu lagi main TikTok. Nah, ibu bisa terlihat benar-benar lagi ada di masjid. Ada Pak? Ini Pak. Ini nih, Al-Muhsinin ya? Iya, Al-Muhsinin 2 Pak. Ini apa nih? Apa tulisannya? Ini, ya itu deh, kata sandi. 25. Apa? Om Margie. Iya, Om Margi. Coba dicek dulu, Pak. Udah? Kok salah? Ya, coba. Sudah ketemu Bu, tapi belum nyambung. Om Margi. Udah ketemu ya? Udah ada ya? Nah, itu bisa ngelihat berbagai video yang saya sampaikan. Nama saya Margiono. Kira-kira nama itu kental ke Sunda atau ke Jawa? Jawa. Tapi kalau ngelihat logat saya, seperti Sunda. Ada orang Sunda di sini? Di Bandung, ayah di Bandung? Di Tasik, Ciamis, Garut, Kuningan. Margi itu artinya jalan. Sudah Pak? Ono artinya ada. Saya mau masukin ke TikTok dulu ya Bu, sebentar. Jadi Margiono artinya apa Bu? Ada jalan. Ntar dulu nih. Live. Enggak. COD. Ah, udah masuk Bu. Udah di TikTok sekarang Bu. Mungkin di sini mungkin Pak ya. Biar kelihatan, biar Bapak atur-atur aja. Bisa. Margi artinya jalan, ono artinya Margiono, jadi ada jalan. Ada jalan. Jujur, nama itu saya nggak suka.
waktu saya di SMA Lab School, saya dulu SMA-nya di Lab School di Rawamangun, saya nggak suka nama itu. Masa dipanggil Ono, Yan, Ono. Ya, saya ganti namanya jadi Merji. Yeah. Ya, jadi Margi. Merji. Ya, dulu ada Merji Sigers dulu kalau yang usianya. Tapi saya mohon maaf dulu nih, kalau ngajar saya kadang-kadang suka ngacok kalimat bahasanya, suka gua lu, nggak apa-apa Bu ya? Kayak gaul-gaul dikit. Ya, nggak apa-apa, mohon maaf Bu ya. Kadang-kadang ke gua, kadang-kadang ke dulu, apalagi narasi pada saat menjelaskan perjalanan hidup manusia. Ayah saya tentara, polisi militer, dipindah ke Bandung, di Cimahi. Ada yang pernah dengar nama Cimahi? Nah, deket lapangan Kartini, ya deketnya Lindung, saya ingat di situ. Masuklah saya di TK di SD Santa Maria di Baros. Nggak naik, nggak lulus, nggak naik kelas. Ngambek, pindah di SD Baros. Sampai kelas 5, jadi bahasa saya kental ke bahasa Sunda. Jadi pergaulan di alam Bandung membuat logat saya dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga Jawanya nggak kental-kental banget gitu. Sampai di Bandung, saya kelas 6 pindah lagi ke Jakarta di Guntur, di Pasar Rumput. Anak tentara, anak kolong Bu. Terus lulus, pindah di Kodam Bintaro. Bukan, di Pulau Gadung, Jalan Pemuda. Tanahnya, rumahnya dibeli sama Pertamina, pindah ke Kodam Bintaro. Kodam Bintaro itu yang di Pesanggerahan sekarang namanya, masih Pondok Betung. Lalu pindah lagi ke Arinda 2 setelah nikah, karena istri nggak suka ikut di perumahan orang tua Indah. Saya pindah ke Mertua Indah juga nggak suka, bukan nggak suka, kurang nyaman. Akhirnya ke tipe 21 Indah. Lumayan lah ya. Sampai sekarang lulus dari IAIN, kemudian saya bisa menyampaikan ke Ibu. Thank you banget buat Bu Dian Permatasari. Siapa? Benar ya, Dian Permata ya? Bukan Dian Permatasari. Malah saya godain Dian Piscesa. Karena Dian Piscesa jamaah saya di Amaria Pohon gitu kan ya. Waktu belum ada teman-teman anak muda, saya dulu masuk ke wilayah itu. Di ibu-ibu ya istilahnya sosialita ya, di Bintaro, di Pondok Indah, di itu. Tapi udah ada teman-teman yang lebih agresif lagi, lebih ngorak deui ya. Saya mah usianya sudah nggak enak dilihat, apalagi saya kalau ngaca. Saya kaca palsu ini nggak beda nih. Nah, nggak apa-apa. Itu kisah saya. Istri 1, kemudian anak udah 6, cucu udah 6. Udah pada keluar, tinggal 2 yang belum menikah, yang cowok, yang 1 udah PDKT sama orang Ciracas, yang 1 lagi belum punya PDKT. Lagi nyari calon besan juga saya sebetulnya nih. Saya izin, saya sambil berdiri Bu ya. Ibu siapkan Al-Quran yang ada terjemahannya, nanti kita mau simulasi. Bunda, saya izin ya MC sambil berdiri ya. Saya masih aktif di kampus UHAMKA. Saya sekarang ngajar di Fakultas Teknik Pasar Rebo. Jadi bunda-bunda yang kebetulan anaknya belum dapat sekolah kampus perguruan tinggi, sok daftar ke UHAMKA. Ada fakultas keguruan, ada fakultas kedokteran, ada kesmas, ada psikologi. Ada yang di sini yang ponakan anak di UHAMKA?
Oh, nggak ada ya. Udah pada lulus. Ada yang alumni UHAMKA barangkali? Oh, nggak ada juga ya. Ya nggak apa-apa. Bu, manusia ini terdiri dari 3 unsur. Itu foto saya yang buat Pak Dwi. Pak Dwi, terima kasih banget ya. Keren Pak Dwi bikinnya ya. Sampai teman-teman saya bilang, Omar, panggilan saya Omar ya, jangan Ustadz, jangan Kiai. Jangan. Panggil aja Omar. Omar itu Omarji gitu loh. Jadi kalau dipanggil Om kan kelihatan muda ya gitu ya Pak Dwi ya. Ibu boleh ngevideoin, boleh foto. Nanti saya minta, saya mau update di TikTok. Udah ketemu TikToknya Bu ya? Dah. Follow Bu. Yang follow insya Allah kita ke surga bareng. Amin. Di followin. Bu, manusia ini terdiri dari 3 unsur nih Bu. Perhatikan. Yang pertama adalah ruh. Si ruh nggak kelihatan. Boleh dicatat-catat dikit-dikit. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi di luar dari pengajian. Sambil ngobrol, sambil ngopi, ya nanti kita bisa ngobrol lebih dalam. Ruh, Bu. Apa itu si ruh? Ruh itu sesuatu yang spesial. Ibu yang punya handphone boleh buka surat ke-17 ayat 85. Sambil latihan nih, ini Al-Quran tematik, sambil latihan ngebuktiin bahwa jari jemari di 2 tangan kita nih masih sehat. Yang punya handphone bisa ngeliat di handphonenya surat ke-17. Apa nama nomor surat 17? Al-Isra ayat 85. Ini ceritanya gue pengen tahu apa tuh si ruh itu. Ceritanya mau ingin tahu nih tentang si ruh. Apa itu wujudnya ruh? Apa itu bentuknya ruh? Sudah ada yang ketemu Bu? Kalau waktunya panjang, kita baca ayatnya sebagai tahsin. Saya bawa laptop sebetulnya, kalau ada layar bisa saya munculkan surat itu. Semoga Al-Muhsinin banyak rezeki bisa bikin layar. Malah Pak Dwi mau beli TV yang 80 in biar ya insya Allah biar keren kelihatannya. Sudah ketemu? Kita baca terjemahannya aja dulu ya. Ini ceritanya, gue pengen tahu apa itu si ruh itu. Budian, coba Budian. Terjemahannya aja Budian. Yang lain simak Bu, biar tidak ada dusta di antara kita. Kita bisa lihat terjemahannya. Bu, saya pinjam satu. Oke, sebentar. Pegang dulu Bu. Cara bacanya gini Bu nih, sambil latihan nih. A'udzubillahi minas syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-17 Al-Isra ayat 85. Tahan dulu, karena yang lain lagi nyari-nyari surat. Lagi nyari-nyari ayat. Karena kalau si ayat nggak dibaca dengan serius banget, nggak nusuk ke hati. Hilang aja. Saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-17 ayat 85. Oke, good. Lanjut. Ulang lagi. Agak keras, Bu. Surat 17 ayat 85. Iya. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Muhammad ditanya nih. Apa tuh si ruh? Bingung kan Nabi Muhammad? Apalagi Omar ditanya. Omar, ruh apa? Saya mah kenal mah si ruh hayati sama ruhimah. Ya. Katakanlah. Ruh itu urusan siapa, Bu? Urusan Allah loh, Bu. Tapi hanya sedikit yang gua kasih tahu.
Tentang ruh sedikit sekali orang yang tahu, Bu. Nah, hari ini thank you banget Bu Dian sama Bu Yani. Saya udah diundang di sini. Salam kenal Bunda. Sedikit yang tahu itu ruh. Nah, jadi ada 3 yang namanya manusia. Ada ruh, ada jasad. Satu lagi ada yang namanya jiwa. 3 kesatuan yang nggak boleh dipisah. 3 kesatuan harus nyatu dan harus nyetel. Bu, ngaji ke sini ruhnya disimpan di lemari apa di bawah, Bu? Apa itu ruh? Apa itu casing? Apa itu jiwa? Kita mau bedah. Kalau nggak cukup waktunya, sambil ngobrol sama minum kopi, saya siapin di rumah. Karena di rumah ada studio namanya Warung Kopi Harmoni. Iya. Gratis, Ibu tinggal pilih kopinya aja. Ngobrol. Ada yang dari Angkasa Pura datang berlima. Disuruh ngopi, pilih, carinya kopi kapal api. Padahal saya siapin macam-macam loh, Bu. Nggak apa-apa. Ya, ngobrol tentang ruh. Ingat lu, perjalanan jiwa ini kita panjang nih, Bu. Jadi nanti ada perjalanan ruh, ada perjalanan badan kita nih. Ini badan Ibu nih segede gini nih awalnya dari orok apa udah langsung remaja? Orok dulu, Bu. Ingat nih, Ibu sekarang ada di halte keberapa? Perjalanan badan kita ada 7 halte, Bu. Jadi kalau Ibu dari Purwe Beta mau ke Blok M, itu ada berapa halte tuh, Bu? Hafal nggak, Bu? Demesip, Jor, terus apa lagi? BNI, Cipulir, Seskoal, Kebayoran Lama, terus Kebayoran Lama, Pelbat, Majestic, CSY. Apa tiap hari langganan saya, Bu? Oh iya, memanfaatkan gratisan kartu lansia. Saya lansia, Bu. Tebak umur saya berapa tahun, Bu? Berapa? Kalau dari Monas tergantung dari mana lihatnya. Kalau dari Monas ya kayak 20 lah. Tapi kalau dari depan enak banget lihatnya, Bu ya. Ibu ada 7 halte lu, Bu. Sampai finish. Yang pertama orok. Nanti diulang-ulang lagi. Ibu orok udah lewat? Ngerasa dulu pernah jadi orok? Nanti kita akan ngerasain ulang nanti. Yang kedua habis orok, balita. Ibu udah lewat balita, Bu? Udah lewat balita. Ketiga, anak-anak, halte anak-anak. Udah lewat, Bu? Udah lewat loh, Ibu dah. Udah nggak bocah lagi. Yang keempat, halte remaja. Remaja awal udah lewat, Bu? Ya, remaja awal waktu di SMP main kejar-kejaran. Ya enggak? Remaja awal, remaja tengah udah mau lulus SMP, udah kedap-kedip. Udah lewat, Bu, main kedap-kedip, Bu? Nih suami yang sekarang hasil kedipan waktu SMP apa jauh dari SMP? Apa sesudah SMP? Dulu yang kedap-kedip di SMP masih ada, Bu? Masih WA-an? Awas kalau ikut reunian. Pak Dwi jangan dikasih, Pak Dwi. Remaja akhir. SMA udah lulus lah. Pikirannya udah kembang goyang sama janur kuning berdiri. Udah lewat, Bu? Bu, remaja itu udah lewat, Bunda? Baru halte yang kelima. Dewasa. Dewasa awal. Ya, udah punya pasangan. Ada yang masih jomblo? Bu Dian yang jomblo catet ya.
Ibu kalau ngeliat di TikTok saya sama di pasukan Adgar di Cikini 3 di Bintaro, itu sebulan 2 kali, 2 shift A dan B, itu bapak ibu, bapak-bapak semua. Ya, bapak-bapak semua. Kumpulan-kumpulan security se-Tangerang Jabodetabek dikumpulkan oleh Adgar. Nah, di situ. Omar di situ manggung. Ya, kadang-kadang Omar, salam dong Omar, buat siapa? Ya, pokoknya salam aja dah gitu. Tapi di sini aman semua, Bu? Alhamdulillah. Dewasa tengah udah punya anak, gigi udah mulai goyang 3. Rambut udah mulai mutih. Bawaannya udah main jauh-jauhan sama pasangan. Apa sih lu deket-deket sama gue? Kalau dulu mah yang sekarang mah sono lu. Enggak di sini, enggak, ini emang di sana. Kalau Pak Dwi aman ya Pak Dwi ya. Masih yayang-yayangan kan? Bagus itu, Bu. Salam dari istri saya, mau ikut sebetulnya sih. Cuman ngurusin si cucu. Ya, nanti kapan-kapan Ibu kalau ke rumah bisa ketemu. Abis dewasa, Bu. Yang ke-7 ya? Ke-6 tua. Tua itu udah mulai bawaannya marah melulu, Bu. Bawaannya kesel. Ngeliat mantu nggak datang-datang, maunya gue gaplok. Wah, bawaannya udah kesel. Hati-hati nih, Bu. Ini harus kita cegah nih, Bu. Karena ibu harus kembali pulang. Ibu harus balik, Bu. Tua adalah tanda-tanda halte terakhir. Lansia sangat tua. Jangan sampai kepikun. Kalau udah kepikun, repot, Bu. Udah nggak bisa ngebedain mana nasi sama kotoran ayam. Ibu masih bisa ngebedain mana yang 20.000 sama 100? Aman. Ibu masih bisa ngebedain mana suara suami sama suami tetangga? Alhamdulillah. Tapi ada nggak yang nggak bisa bedain? Ada, Bu. Waspadalah, waspadalah. Itu perjalanan badan. Kira-kira ibu di halte mana nih, Bu? Terserah ibu suka-suka. Lalu ada perjalanan jiwa, Bu. Jiwa perjalanannya kalau mau sukses, dia harus tenang. 89 ayat 27 sampai 30. Ini pendahuluan dulu nih, Bu. Surat ke-89 ayat 27 dari Bunda ini, Bu. Ya, dari sekarang ke Bunda. Yang nggak apa-apa ditunggu, Bu. Yang lain simulasi kecepatan mencari nomor surat dan ayat kita perlu latih. Biar tidak ada dusta di antara kita lihat langsung. Yang sempet, tapi kalau bunda-bunda yang udah dengerin aja udah cukup, udah bagus. Ya, yang muda-muda yang udah masih bisa. Surat ke-89 ayat 27 sama 30. Kalau udah ada yang ketemu boleh dikasih pinjem ke sebelah atau kasih tahu. Ya. 89 ayat 27 dulu, terus sampai 28, 29, 30. Sok, Bu, pakai mic-nya, Bu. Jangan lupa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. 27-nya dulu, sayang. Ya, dibaca boleh. Ayat 27-nya. Wahai jiwa yang tenang, terus kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Terus Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ya. Dan masuklah ke dalam surgaku. Ulang lagi, Bunda, dari pertama 27. Wahai jiwa yang tenang. Tahan. Wahai jiwa yang tenang. Hari ini Bunda jiwanya lagi galau apa lagi tenang?
Jangan sampai Ijroil di depan, jiwanya lagi galau. Serius nih, jiwa bunda tenang gak nih? Bagaimana supaya tenang seterusnya? Ada nggak ibu-ibu di luar sana jiwa tenang ketika dompet tebel? Ada nggak yang nggak tenang ketika dompet blong? Ibu kalau mau ketawa, ketawa aja bu, bebas bu. Hai jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainah. Lanjut bu, 28-nya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Lu pada balik ke gua. Kembali kepada Tuhanmu. Kalau nggak kenal Tuhan, repot lo bu. Kalau nggak tahu siapa itu Tuhan, repot lo bu. Maka harus kenal Allah itu dulu. Kembali. Wah, kalau misalnya nggak tenang, jejeretean bu. Apa itu jejeretean bu? Kelojotan bu. Selalu tenang bu. Semoga kita bisa ngaji terus bu ya. Nggak mesti sama Omar. Tapi kalau Omar nggak dipanggil lagi kebangetan. Enggak lah, nyantai aja bu ya. Setiap hari Jumat di Gerai Lengkong, Omar manggung setelah sholat Jumat jam 1.30 sampai jam 16. Berturut-turut ada 8 Jumat. Omar dikontrak. Yang mau ikutan. Ikutan bu, nanti dikasih nomor teleponnya. Di Gerai Lengkong. BSD. Kebetulan Bunda Listanya istrinya Pak Bunyamin. Gerai Lengkong tempatnya luas. Kalau ada kemudah, kalau enggak di sinilah di Gerai Mukhlisin. Kita buat di sini. Hai jiwa yang tenang, lu kembali sama gua, tapi dengan syarat dengan hati ridho dan puas. Lanjut. 29-nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Oke, sebelum lu gua bawa ke surga, lu semua WA sama teman-teman kamu. Satu grup. Masuk ke grup. Di WA, di grup. Hayu kita datang ke Masjid Al-Muhsinin. Ada Omar mau ngajarin tentang perjalanan jiwa manusia. Jadi pada tahu nggak bu? Tapi ada nggak bu godaan? Aduh gua repot. Mau nyayur asem lagi pesenan si AA. Aduh gua repot. Nggak apa-apa, itulah perjalanan jiwa, Bu. Ibu mah sukses. Bunda namanya siapa, Bunda? Tuminem, berapa tahun usianya? Serius, Bu? 76. Saya kira masih 52, 42. Hebat. 76 langsung tersentuh hatinya. Ya nggak, Bu ya? Semoga kita semua husnul khotimah. Nggak sederhana bu, apalagi Quran bu ngaji. Makanya Omar selalu pegang Quran biar tidak ada dusta di antara kita. Ada ayatnya. Kalau ditanya orang, lu kata siapa? Jangan ecek. Kata si A, kata si B. Kata Tuhan. Masuk ke dalam golongan hamba-hambaku dulu, sesama tenang. Jadi kalau kereta api ada gerbong khusus. Ada 4 gerbong loh bu. Kita ada di gerbong mana nanti ditentukan di situ. Menuju surga. Lanjut bu. Kemana tuh tujuannya? Dan masuklah ke dalam surgaku. Masuk kemana bu? Bocoran gak nih bu? Syaratnya jiwanya harus bersyukurlah yang hari ini ibu jiwanya tenang. Kalau jiwanya tenang tuh melihat mukanya itu bersih kayak air mengalir bu. Tapi kalau nggak tenang bu, ngelihat mukanya bu nyeremin kayak mau nyekek. Bercanda bu ya. Ini saya boleh minum bu? Boleh.
Kecekek ya, Bu. Itu perjalanan jiwa, Bu. Jiwa itu si apa tuh si jiwa? Kita mau bedah di dalam tema perjalanan hidup manusia. Ada 3 nih. Yang pertama si ruh, yang kedua si badan, si casing, yang ketiga adalah jiwa. 3-tiganya sekarang sedang berada di dalam satu jasad yang hidup, wirawiri, kesana kemari. Maka Tuhan kasih 2 kaki, kasih 2 tangan, kasih 2 mata, kasih 2 telinga, dikasih hati, dikasih otak. Di situ kita harus bermain. Godaannya berat, Bu. Percaya saya, Bu. Alhamdulillah kita masih hidup saat ini, Bu. Sekarang mari kita ke ruh. Bu, ruh ini luar biasa, Bu. Awalnya tuh di alam ruh, Bu, belum punya casing. Sumber ruh, Bu. Sebelumnya ceritanya sih ada, sebelum cerita Tuhan ingin menciptakan bumi alam semesta ini, dipotong-potong sih, Bu. Penggal-penggal, yang penting Ibu bisa ngikutin. Nggak apa-apa, Bunda ya, Bu. Iem, panggilannya Bunda apa? Inah? Panggilan harinya? Tum-tum. Ya, Tum. Ini Bu Tum. Nggak apa-apa, Bu Tum. Ya, ada cum-cum. Agak keren dikit. Cum-cum. Bu Tum, sebelum ada badan, Bu Tum itu ruhnya dulu. Ngumpul si ruhnya, Bu. Tolong siapkan surat ke-7 ayat 172. Ya, terus bergilir. Nggak apa-apa, Bu ya, bergilir. Insya Allah sampai ujung nanti beduk isya baru selesai. Nggak apa-apa. Latihan surat ke-7 ayat 172. Itu ada Quran, Bu. Kalau yang mau pegang Quran boleh, mau dipegang HP boleh. Cari surat ke-7 ayat 172. Sudah ketemu, Bun? Oke, yang keras, Bun. Ke-7 Surat ke-7 Al-A'raf. ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan diri suli atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kami tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Oke, enak Bu ya suaranya, Bu ya. Pegang aja Bu mic-nya, Bu. Bunda bisa bantu saya, Bun? Ke depan dari sini. Jadi kameramen. Pegang. Bunda siapa namanya, Bun? Bu Intan? Oh, Bu Sinta, ini Bu Sinta. Enggak apa-apa, enggak ini. Enggak, ini pegang ini maksudnya. Nah, Ibu nanti bisa ngeliatin di sud sana. Terus ada Omar sini. Enggak apa-apa ya, sambil denger ya. Nanti kalau kita manggung ikut lagi ya. Oke, Bu ya. Diatur, Bu ya. Terus kalau ada pertanyaan dijawab-jawab boleh pelan-pelan tuh. Iya. Kamera sambil duduk boleh, Bun? Kita lanjut ya. Oke. Maaf, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nanti kalau saya dikasih bungkusan, saya kasih bungkusnya. Ibu atur aja, Bu ya, kameramen deh. Latihan. Bu Sinta. Ulang lagi, Bunda. Ulang lagi. Posisi pegang terus kalau belum tergiring. Langsung aja.
Surat ke-7 ayat 172. Dan ingatlah Tahan. Kita disuruh apa, Bun? Ingat, Bun. Kita disuruh ingat, Bu. Kenapa ada kalimat ingatlah? Karena kita lupa. Bun, ngaji sudah lama kan? Khatam udah pernah kan? Bolak-balik Quran udah dong? Tahu ayat ini kapan, Bun? Berdarah-darah lu, Bu, tahu ayat ini, Bu. Ingatlah ya. Terus? ketika Tuhanmu mengeluarkan diri suri Uh-uh. atau tulang belakang anak cucu Adam. Tahan. Bu, ibu anak cucu Adam apa anak cucu jerapah? Jadi yang disuruh ingat anak cucu apa? Masih banyak nggak yang belum tahu? Masih. Bersyukur. Thank you banget buat Bu Dian, buat Bu Yani, bisa mempertemukan saya dengan ibu semua. Sehingga tahu ayat. Ingatlah hai anak cucu Adam. Lanjut. Keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian Iya. terhadap roh mereka. Oke. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Tahan. Hai ruh, kumpul semua lu sini. Lu gua pilih lu ya. Lu gua mau kasih badan. Lu gua mau kasih casing. Udah bersyukur lu, Bu, kita dipilih, Bu. Ini masih ada ruh nih yang belum punya casing sama badan, Bu. Kalau nggak punya casing, nggak punya badan, gentayangan nggak itu, Bu? Gentayangan, mau ibu gentayangan? Ibu pernah makan bakso, asik nggak Bu makan bakso? Karena ada apa? Ada mulut, mulut ada di mana? Di casing ini loh, Bu. Lengkap. Ibu bisa bicara karena ada apa, Bu? Lengkap, gigi sama lidahnya ada semua, Bu. Pertahankan casing ini yang terakhir, Bu. Apalagi Bu Tung, udah 76, dijaga, Bu. Biar kejaga sampai 20 tahun lagi juga. Siapa tahu. Mobil aja bisa dipermak. Bisa dipermak, Bu. Makanya kalau mandi pakai sabun. Yang tebal sekali. Bungkus habis kalian. Sambil bercanda nggak apa-apa, Bu ya. Ruh, lu gua mau pilih, Ruh. Lu gua mau kasih badan. Hanya 4 yang kita tidak tahu. Siapa emak bapak kita? Ibu keluar jadi orok, keluar dari perut orang apa perut kambing? Kalau keluar dari perut emak kambing, ibu keluar jadi apa? Oh iya, makanya ibu bersyukur. Ibu pasti enggak? Ibu keluar dari perut emak yang wujudnya manusia. Sehingga ibu keluar jadi anak cucu bersyukur loh, Bu. Jadi bersyukur pertama adalah syukuri bahwa ibu dimasukkan ke perut emak yang wujudnya orang. Sayangi si emak. Jangan kayak saya, kurang mepet terus sama emak. Sampai emak nggak ada cuci darah 3 bulan di Pelni. Tapi sempet sih ngurusin bolak-balik. Sedih kalau inget si emak yang ngeluarin diri dari perut emak. Ini anak-anak harus ngerti nih. Anak-anak kita remaja harus ngerti sama si emak. Ada bunda yang sini yang ibunya masih ada? Masih ya? Dipepet, Bu. Jangan ngelonin pasangan aja, Bu. Emak dikelonin, Bu. Tapi jangan bilang sama pasangan, Bu, ya. Gara-gara. Ayo, yang pertama, lu gak bakalan tahu siapa orang tua kamu. Dan yang kedua, kamu tidak akan tahu siapa namamu. Jadi nama Margiono ini yang ngasih Tuhan apa ibu? Ibu sama bapak. Nggak boleh ditolak, itu takdir loh, Bu.
Takdir itu nama. Dan ada maksud dikasih nama. Ya Bu Tum ya. 76 tahun. Hebat Bu. Ada yang lebih dari Bu Tum? 79, 80? Ada? Ibu paling sepuh Bu. Ini kalau ada piala di Bu. Ya. Itu dia jangan kalah sama Bu Tum. Ya. Jadikan admin Bu. Semangat Bu ya. Iya. Cucu udah berapa Bu? 9. Luar biasa cucu 9. Ayo diterima dulu. AA lagi ngaji sebentar gitu. Lalu Allah bilang sama si Ruh. Hai Ruh. Sebelum lu saya kasih casing yang nanti berkeliaran di bumi. Gua mau tanya sama lu semua sebagai saksi. Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Apakah aku ini Tuhanmu? Lanjut Bu, apa jawabannya? Mereka menjawab, Mm-mm. betul, Engkau Tuhan kami. Tahan. Dulu kita udah pernah ngobrol nggak sama Allah Bu? Di alam ruh. Sebelum ada lupa nggak Ibu? Sekarang disuruh ingat loh Bu. Kita disuruh ingat, lu tuh pengaku bahwa aku adalah Tuhanmu. Di ciri-ciri yang ingat sama Tuhan, bager, baik sama teman, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ada yang nggak ingat Tuhan. Duit orang disimpan di kafe, emas-emas ditaruh di mana? Dia sedang tidak ingat Tuhan. Pasangannya disekep 3 bulan. Digebukin. Ada nggak kayak begitu? Itu yang tidak ingat Tuhan. Ibunda-bunda aman? Ibu pernah disekep sama suami berbulan-bulan? Apa ibu yang nyekep? Jangan nyekep sama suami. Suami main badminton nggak boleh, main pingpong nggak boleh, mau ini nggak boleh, bingung lah itu nyekep namanya itu. Tapi aman di sini, alhamdulillah. Bu Sinta aman? Aman ya, awas jangan nyekep-nyekep. Ciri yang sedang tidak ingat Tuhan. Itu Bu. Bu jangan ngeliatin saya begitu terus dong Bu, saya jadi takut pengen pulang ini. Saya disekep lagi. GR. Lanjut Bu. Kami lakukan yang demikian itu Uh-uh. agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap itu. Nah, hai Ru, gue ngomong kayak begini ada maksud loh. Awas lu ya. Lu ntar gue udah kasih badan, lu main kesana kemari, lu lupa pulang. Jangan sampai ketika lu pulang, ketemu gue, lu bilang, ya saya lalai. Awas lu. Atau lu ngomong, nyalahin orang tua, nyalahin orang-orang dulu. Lanjut Bu, 173-nya. Oh kesini boleh. Sekarang 173-nya. Nah terus muter Bu ya. Nah, alam. Surat ke-7 ayat 173-nya. Tapi cerita tadi udah tahu dong. Clear ya? Ini sebelum punya badan Allah ngomong dulu. Lu gua mau kasih badan. Ya. Terus Bu 173-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah
engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang terdahulu yang sesat. Nah, ngeles ya Tuhan. Ini kan gara-gara orang tua kami yang dulu. Yang menyesatkan, yang menyekutukan engkau. Masa saya juga harus dibinasakan? Paham nggak Bu? Jangan sampai ngomong kayak begitu ntar pas balik. Ingat, kita udah di halte berapa nih? Masih anak-anak, balita, apa udah? Kalau Butum udah masih remaja, apa udah? Udah ketujuh, Bu. Udah ketujuh, Bu. Ingat nih, Bu. Walaupun udah ketujuh bukan berarti yang muda belakangan meninggalnya. Ada nggak masih muda meninggal? Ya, ibu sama saya bisa saya duluan. Dan ibu paling dulu. Ya udah ibu belakangan. Saya paling belakang. Awas jangan sampai ketika udah kita lahirkan, nih, si Ruh nih, nunggu. Siapa mak gua nih ya? Siapa ini mak gua? Nah, cerita nih, ini perjalanan Ruh nih. Lagi nunggu dulu nih. Sekarang mari kita ngelihat perjalanan badan kita. Nah, ini di skip dulu nih. Ada 3 nih perjalanan. Perjalanan Ruh udah dipilih sama Allah. Mau dicemplungin ke badan. Melalui emak bapak yang bikin. Cara bikinnya gimana? Urusan masing-masing. Udah nggak gaib ya. 23 ayat 12 sampai 14. Ayo, geser boleh gantian. Surat ke-23 ayat 12 sampai 14. Ini cerita bikin badan, bikin casing. Yang mau dicemplungin siapa tadi? Ruh. So, sebelahnya? Ya, bergantian. Oke. Ayat 12. Surat ke-23. Iya. Ayo, Bun. Nggak apa-apa, artinya aja. Iya, santai yang bebas kita. Artinya aja dulu. Yang keras. Ayat 12. Iya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Tahan. Ternyata kita dari bukan tanah di tanah lempung di ondel-ondel gitu ditimpa mata. Bukan begitu. Ada caranya. Lanjut 13-nya. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang utuh rahim. Nah, terus 13-nya? 14-nya ya? Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal darah. Dan segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Iya. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Iya. Maksudnya kita dari tanah. Si bapak makan singkong goreng, singkongnya tumbuh dari mana, Bu? Tanah. Makan daging kambing, sate, yang si kambing itu makan rumput, rumputnya dari mana, Bu? Dimakan. Jadi sperma air mani. Kalau udah dewasa. Ini nggak ada yang gaib, nggak ada bocah ya. Nggak ada ya. Udah nggak gaib Bu ya? Udah hafal Bu ya? Apalagi yang udah cucunya 9. Udah hafal Bu ya? Itu si bapak. Makanan yang bergizi nanti jadi sperma. Makanya harus tahu etika. Jangan sampai salah nyemplung. Ada nggak Bu? Pemuda-pemuda yang udah dewasa, yang spermanya ada tapi salah nyemplung, ada nggak Bu?
Salah nyemplung. Harus diurus dulu sama calon emak. Emak juga makan sesuatu dari tanah. Makan rendang jengkol, jengkolnya tumbuh dari mana, Bu? Makan apa aja dari tanah, tumbuh. Jadi opum, sel telur. Ketika udah, pada halte kapan? Halte anak-anak apa halte dewasa? Halte dewasa. Ibu yang tahu. Ibu yang dikejar calon papa, apa papa yang ngejar calon emak? Atau main kejar-kejaran? Budian, siapa yang ngejar? Urusan ibu masing-masing. Dan kita punya cerita itu. PDKT sama si Hamzah. Jadinya sama Junedi. Ada nggak yang kayak begitu? Itu diatur, Bu. Yang disimpan, nanti mau disimpan itu si air mani ke rahim. Tapi nyimpennya jangan sembarangan, jangan main asal-asalan aja. Awas jadi emak, kudu jaga anak-anak kita. Ada yang anaknya sudah remaja? Ada yang udah mau bebesanan? Ibu Sinta umur berapa anaknya? Cewek cowok? Tuh, udah larak lirikan dia. Berat, Bu. Saya juga, Bu, nanti saya cerita anak saya 2 cewek. Yang satu sekarang di Malaysia. Yang satu di Karawaci. Tapi alhamdulillah tuh anak tuh baik banget. Pak, kita ke Jogja mumpung libur. Wah, gue diajak ke Jogja. Iya, ke Malioboro. Iya, mumpung gratis, gue sikat aja makanan-makanan. Sama mantu. Iya, kemarin tuh. Tanggal 10 sampai 14 di Malioboro tuh. Itu yang punya anak. Ada yang nggak punya anak, Bu? Apa? Banyak anak tetangga juga disayang sama, Bu. Nah, itu ruh, badan. Lalu setelah ijab kabul, apa bapaknya kunikahkan anakku binti dengan pemuda Pulan bin Pulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat sama sajadah. Jangan mau, Bu, dibeli kayak begitu, Bu. Nggak laku. Minta 2 kunci aja ya, Pak, ya. Ya nggak gitu-gitu amat, tapi ya tahulah aturan, Bu. Take over ketika kita punya anak, udah diserahkan, Bu. Kita nggak bisa ganggu-gugat lagi, Bu. Dibawa sama suaminya, Bu. Siap sedih lu, Bu. Ya sebentar, dulu ibu TK kan, tahu-tahu udah segede gini, Bu. Kayak baru kemarin kan. Ya, Bu Tum ya. Tahu-tahu udah 76 ya, kayaknya baru kemarin ya. Si bapak masih ada? Terus ibu nggak nyari lagi? Bu, bercanda, Bu, ya. Jawab dong, Omar yang nyariin dong. Gitu. Nah, itu casing, Bu. Alhamdulillah, Bu. Takdir yang kedua, emak bapaknya kita nggak tahu. Bu, kalau kita lahir di emak yang suaminya gubernur, pas lahir jadi anak, sejahtera banget itu. Kalau lahirnya terus suaminya kebetulan menteri, pas lahir jadi kakeknya presiden, pas lahir jadi ada nggak yang kayak begitu? Kalau lahir yang suaminya tukang cendol, pas lahir syukuri ya, Bu, ya. Kita punya kisah masing-masing. Saya lahir di bapaknya tentara, pas lahir jadi anak kolong. Bener, anak kolong. Karena kalau tentara kan cuma dapat dipan terus kolong, nggak ada tempat tidur lagi sekamar. Ya udah saya tidur di kolong gitu maksudnya. Jadi itu anak kolong. Saya ngerasain itu, Bu. Lama itu. Jadi kalau tempat tidurnya goyang-goyang, saya kira gempa gitu ya. Kenapa, Bu, ketawa, Bu?
Wah, ibu udah ngalamin gempa berulang-ulang, Bu ya. Pak Dwi maaf ya, bahasa gaul nggak apa-apa Bu ya. Alastu birabbikum gitu ya itu. Nah, udah ya. Lalu setelah beres di perut emak, dikasih makan yang bergizi, maka ketika lagi mengandung diingatkan sama nilai-nilai religi, sholawatan. Ya, bapaknya semakin senang ngeliatin. Ngerasain Bu ketika hamil suami semakin sayang. Ada nggak suami nurus tunjung, istrinya lagi hamil, bapaknya kemana-mana? Ada nggak Bu? Tapi ibu aman? Alhamdulillah. Bersyukur Bu. Salam buat suami Bu ya. Udah nggak ada, cari lagi. Cari lagi. Iya, Bu, izin Bu, kalau capek kakinya boleh selonjoran Bu ya. Selonjoran aja Bu. Udah selonjoran aja Bu. Nggak apa-apa. Ya, selonjoran, nggak apa-apa. Yang ngaji di rumah juga gitu. Ya kalau lagi ngampar gitu ya, udah selonjoran sambil tiduran, nggak apa-apa tiduran. Lihat di video-videonya, tiduran Bu. Sama ngemil Bu, toto ngorok aja nggak apa-apa. Nanti dia bangun, yang lain capek, dia berdua sama Omar. Diskusi. Sampai pagi. Itu perjalanan badan. Nah, udah beres, emaknya udah tahu, bapaknya udah tahu, baru si ruh mau dimasukin. Hei bro, lo masuk ke sana. 32 ayat 9. Diatur aja Bu Sinta. Atur aja. Banyak ya? Berapa yang nonton? 2. Tapi yang lihat banyak Bu. Kasih aja jawab. Omongin dia ini. Disuruh tap, kasih mawar gitu. Surat ke berapa? 32 ayat 9. Ayo Bunda. Nggak apa-apa, ditunggu kok, ditunggu ya. Kan tidak sederhana Bu. Buka Quran sama buka dompet cepetan mana Bu? Ya, terlatih, nggak apa-apa. Sok, 32 ayat 9. Ya, oke. Surat 32 Ayat 9. kemudian dia menyempurnakannya Mm-mm. dan meniupkan ruh ciptaannya Uh-uh. dalam tubuhnya Uh-uh. dan jadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Bu, berapa bulan tuh Bu di perut emak ketika ruh masuk? 10 hari. Berapa? Kok 9 bulan, kelamaan. 9 bulan mah keluar. Ini ruhnya mau nyemplung. 4 bulan. Ibu lupa ya. Bikin lagi Bu. 4 bulan. Ya, ada dokter sini. Tahu kalau dokter ya. Itu 4 bulan ditiupkan ruh. Air ruh. Nyemplung nih. Lu gak mau tinggal. Tapi aku akan bersamamu. Sedih lu Bu. Merinding lu Bu. Dititipin sama emak. Sama si bapak. Makanya anak-anak kita tuh titipan Allah lu Bu. Jangan digamparin. Jangan kayak saya Bu. Dulu enak ngeliat anak main warnet dulu. Gue cariin di warnet. Gue marahin. PR kerjain. Ribut. Gue angkat. Gue cemplungin ke bak. Sekarang dendam dia sama bapak. Sama saya. Padahal titipan. Disayang Bu. Disayang Bu. Tiup situ. Di dalam perut emak. Setelah disempurnakan. Tubuhnya siap. 2 tangan, 2 kaki, kepala dan semuanya. Akan dipersiapkan. Akan berakhir dalam 44 menit bentar lagi. Iya. Maaf. Oh gini nih. Oh tadi lupa. Tadi ada tanda itu. Bisa nih. Ya nggak apa-apa. Kalau udah mati biarin aja. Oke. Nggak apa-apa. Dia kelihatan kedua.
Oh, boleh, boleh, boleh. Terima kasih Bu Sinta. Iya, sama-sama. Terima kasih. Bagus Bu jadi kameramen Bu. Di TikToknya yang ada masih jalan terus nggak Bu? Masih terlihat kah? Ya. Saya lanjut Bu ya. Kemudian ditiupkan Bu. Lalu Allah bilang begini ke si ruh nih yang udah di dalam perut nih Bu. Sekali lagi Bunda. Sekali lagi. Apa? Iya dari awal. Kemudian dia menyempurnakannya Mm-mm. dan meniupkan roh ciptaannya Mm-mm. dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, Mm-mm. penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu mensyukur. Tong, Le. Lu gua cemplungin nih ya, gua titipin sama emak nih. Lu harus sayang sama emak nih. Supaya lu gak lupa sama gua, kamu saya kasih 3 potensi. Pendengaran, penglihatan, hati. Cuman inget nih, sedikit sekali yang bersyukur. Sedikit sekali yang tahu. Awas ya. Ini gua titipin nih ke lu nih. Pendengaran, penglihatan, hati. Namanya PPH buat nginget. Itulah nanti yang disebut jiwa. Clear? Roh nyemplung ke perut emak, ke si janin yang ada di perut emak maksudnya, yang sempurna nanti. Lalu Allah kasih jiwa. Pendengaran, penglihatan, hati. Nempel terus sama lu ntar. Bu, ibu ngaji sini pendengarannya disimpan di kulkas apa di bawah nih Bu? Tapi sedikit sekali yang bersyukur. Diawasi terus sama Allah Bu. Diawasi terus Bu setiap langkah. Ini emaknya bener apa kagak? Ini bapaknya bener apa kagak? Ya, dilihat Bu terus Bu, dipertanggungjawabkan tuh si bapak sama si emak. Sekarang ibu udah jadi ibu dong. Dari sekian anak, Bunda Tum, berapa anaknya Bu? 3 jadi 9 cucu. Keren 3 itu Bu. Gimana saya 6 Bu. Ya, cucu saya baru 6. Anak cowok 4, cewek 2. Yang udah nikah 4, tinggal 2 lagi. Nah, diberesin. Makanya saya semakin cinta si bapak. Ketika emaknya hamil, perutnya dipegang-pegang, diules-ules, dicium. Ngerasain nggak Bu? Kalau nggak mau nyium, getok tuh Bu sama palu. Tapi ada nggak ditinggal ketika hamil karena tugas? Di sana hamil juga. Ada yang begitu. Namanya juga Nurus Tunjung. Tapi ini aman Bu. Salam ya sama Bapak ya. Jangan jadi Nurus Tunjung. Apa itu Bu Nurus Tunjung Bu? Ketika 9 bulan tambah 1 lagi ya. Apa tadi? 9 ayat 32. Udah cukup itu dulu. Pas udah 9 bulan nih Bu. Baru mau keluar. Tadi ada di alam ruh. Kedua ada di alam kandungan. Ketiga mau ada di alam dunia. Surat ke-16 ayat 78. Betul masih bisa baca? Boleh coba. Iya, surat ke-16 tolong dicariin. Kalau pegang Quran, pakai Quran ini Bu yang sendiri biar familiar Bu. Biar familiar jadi tahu. Tapi kalau ganti Quran pasti 78. Ayat 78.
Ya, silakan Bu. Ibumu. Dari perut Ibumu. dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Iya. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, lalu kamu dikeluarkan dari perut ibumu. Pas keluar jadi apa, Bu? Wujudnya anak orang apa anak jerapah? Karena emaknya itu yang ibu syukurin. Ya Bu ya, dikasih lagi, diingetin. Keluar dari perut, kamu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lupa lagi Bu. Lupa Bu. Karena udah dipegang sama ayah, disayang-sayang. Jadi sebetulnya ayah ibu bisa melupakan anak terhadap Tuhannya. Coba sekarang anak kayak cucu saya. Udah lupa sama Tuhan. Bangun tidur HP. Video. Asal kita bisa atur. Jangan lupa, ayo tuh suara azan. Sama saya, yuk kita ke masjid. Nggak mau, sama temennya mau. Kiara, yuk ke masjid. Ambil sajadah. Temen nolongin tuh. Harus sayang. Tapi kalau ya, yuk sama Akung yuk ke masjid. Dia tuk 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 main robrok. Terus temennya ada. Kiara. Wah mau dia. Sayang itu dia. Jadi sama anak tetangga harus sayang Bu. Bisa ngajak cucu kita. Paling tidak ngelihat masjid. Tempat apa ini masjid? Rumah Allah. Pasti dia kenal. Coba pas anak lahir Bu. Mainan cucu saya macam-macam. Mobil-mobilan dari mobil sejempol sampai sekaki gajah ada. Boneka-bonekanya, Spiderman sampai apa itu huluk-huluk apa, banyak banget tuh, selemak kayak toko mainan Bu. Jadi lupa. Dan memang dunia ini adalah tempat bermain. Surat ke-6 ayat 32. Nah, cari sebelahnya. Surat ke-6 ayat 32. Surat Al-An'am. Iya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Ulang lagi Bun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Nah, tahan. Kehidupan dunia hanya apa, Bu? Terus, dan makanya Ahmad Albar pinter dia. Dunia ini. Wih, kalau di kafe suruh nyanyi saya, Bu. Kayak kemarin ngaji pas ayat ini ada yang pinter nyanyi. Udah saya suruh nyanyi. Bener nyanyi sampai khatam. Dunia, bener. Wah seru dah Bu kalau ngaji Quran sama Omar, namanya Al-Quran tematik. Memahami Quran dari ayat 1 dengan ayat yang lain. Enggak katanya. Untuk ngegibah orang enggak. Ini mah ayat yang kita bedah. Namanya memahami Quran Bu. Permainan Bu. Dan kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Kita ini sedang mimpi Bu. Bentar lagi bangun. Ada yang bangunnya di Tanah Kusir. Ada di Keramat. Ada di mana lagi Bu? Karet. Di mana lagi Bu? Ya terserah. Ibu mau bangun di mana? Awas Bu. Waspadalah Bu. Apalagi kita sekarang udah di halte berapa tadi Bu?
7. Buat butuh mah 7 ya. Jangan sampai pikun. Tapi keren loh Ibu Tum, udah masih bisa baca. Ya bisa baca Bu. Sama duit masih hafal Bu? Jangan duit aja yang hafal. Tahu ayat Bu. Surat ke-632 ngasih tahu bahwa hidup ini di dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Itu ayat Quran. Kalau Ibu lagi tadarus pasti kebaca nggak Bu? Pasti udah lewat nggak Bu? Tapi pahamnya ayat itu kapan Bu? Alhamdulillah. Ibu baca Quran jangan kayak Beo. Si Beo bisa nggak Assalamualaikum? Bisa nggak ngomong gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bisa nggak si Beo? Terus ditanya Beo, Beo artinya apa? Itu si Beo. Mohon maaf, tapi ada yang pandai ngaji, baca Quran, pas ditanya itu apa? Nggak tahu siapa dia. Waspadalah. Tapi bagus, tahsin harus dilestarikan. Maka Omar akan memberikan pemahaman Quran melalui TOT 6M. Training of Trainer 6M. Cuma 6 kali pertemuan. Ya, bisa lewat call, bisa Zoom, lewat ngobrol. Ya, bisa learning by doing di sini. Belajar dengan sendiri, dipandu sama buku TOT 6M. Yang mau silahkan. Nggak bayar, gratis. Cuman ganti fotokopi doang. Ya. Nah, setelah lahir, jadi anak orang dikasih lagi apa tadi? Pendengaran, penglihatan, hati. Tetapi agar kamu bersyukur. Karena dunia ini permainan. Satu lagi 57 ayat 20. 57 ayat 20. ayat 20. Nanti sih kalau di rumah bacanya jangan lupa tahsinnya Bu. Sambil latihan idgham, idhar, iklabnya Bu. Tapi ada terjemahannya Bu, biar tahu. Ayo Bu, 57 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid ayat 20. Iya. Ketahuilah, Iya. sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Iya. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Bu, jadi sekarang Ibu hidup di kesenangan yang Palsu. hati-hati Bu. Ada nggak duit palsu? Ada nggak suami palsu? Waspadalah Bu. Makanya lu gua kasih pendengaran, penglihatan, hati agar kamu bersyukur. Kalau pendengaran, penglihatan, hati lu nggak pakai terhadap pedoman hidup manusia, lu bakalan error. Lu bakalan nggak ketemu Tuhanmu. Ketika lu nggak ketemu sama Tuhan lu akan berkayangan, tak jelas. Supaya lu jangan kesasar, kata Allah. Nih gua kasih. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Nih gua kasih kitab yang tidak ada keraguan padanya. Lu baca. Karena di Quran ini ada 3 indikator yang kamu raih. 45 ayat 20.
Dikit lagi Bu ya, beberapa ayat lagi. 45 ayat 20. Cari surat ke-45 ayat 20. Ya Bun? Bismillahirrahmanirrahim. GS Quran surat 45 Ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ulang lagi Bun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Bu, pedoman manusia namanya apa Bu? Saya tanya lagi. Bu, pedoman manusia namanya apa Bu? Tunjukkan mana Al-Quran yang ada di dirimu. Nah itu loh Bu petunjuk. Setelah itu pedoman, dia akan jadi apa Bu? Setelah jadi petunjuk, jadi apa Bu? Ada 3 indikatornya. 1 pedoman, kedua jadi petunjuk, ketiga jadi dapat rahmat. Bu, Quran Bu, emang pedoman Bu, itu kalau dipegang 24 jam, jadi petunjuk nggak Bu? Dipelototin terus jadi petunjuk nggak Bu? Supaya jadi petunjuk diapain Bu? Sebelum dibaca diapain Bu? Dicari dulu Qurannya Bu. Setelah dicari Qurannya, ketemu Qurannya, diapain Bu? Dibaca koordinat ayatnya, nomor surat dan nomor ayat. Dibaca. Jadi pedoman ke petunjuk paling tidak ada 6 tahapan Bu. Yang pertama, Quran harus dibaca. Tadi Quran dibaca nggak sama kita Bu? Yang kedua, Al-Quran harus diterjemahkan. Jadi pertama diapain dulu Bu? Yang kedua diapain? Diterjemahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dipahami. Ketiga diapain Bu? Keempat, setelah dipahami, diamalkan. Pertama diapain Bu? Kedua diapain? Ketiga diapain? Keempat, kelima disiarkan. Keenam, dilestarikan. Jadi ada 6M. Membaca, menerjemahkan, memahami, mengamalkan, mensiarkan, dan melestarikan. Ada 6-6-nya ini akan jadi rahmat. Namanya 6M. Itulah yang saya buat TOT 6M. Ini Ibu lagi di trainer nggak sama saya ngebuka Quran Bu? Lagi di training nggak membacanya? Lagi di training nggak pikiran hatinya ngelihat ke terjemahan? Itu ciri orang yang mensyukuri terhadap pendengaran, penglihatan, dan hati. Jika tidak disyukuri, apa yang terjadi? Surat ke-7 ayat 179. Surat ke-7 ayat 179. Nah. Surat ke-7 ayat 179. Silakan giliran siapa? Ya Bu. Silakan Bu. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Tahan. Bu, isi neraka jahanam kebanyakannya apa Bu? Kata siapa? Di surat keberapa? Ayat berapa? Jadi neraka jahanam eusina naon? Jin manusia. Ibu jin bukan?
Manusia bukan. Berpotensi nggak nyemplung. Siapa yang bisa nyemplung? Lanjut. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Tahan. Mereka punya hati, tapi nggak mau memahami Quran. Ibu kesini hatinya di bawah nggak? Allah tahu nggak hati ibu sedang memahami ayat Quran? Insya Allah nggak nyemplung. Terus? Mereka memiliki mata, Uh-uh. tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai Telinga. tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lanjut. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Awas, jangan sampai balik lengah. Yang tadi tuh, yang awal. Allah tahu nggak? Mata, telinga kita semua sedang memahami Quran. Insya Allah nggak nyemplung. Masalahnya banyakan mana? Memahami Quran sama wirawiri. CBD, geria kencana, CBD deui, geria kencana, bolak-balik. Yang tahu kita masing-masing. Bonus ayat terakhir, nanti kita tutup dengan doa. Cepet banget ya, udah hampir 2 jam ya Bu ya. Pinggang sakit Bu? Selonjor aja Bu, nggak apa-apa Bu. Surat ke-35 ayat 37. Nah, ini yang udah nyemplung nih Bu. 35 ayat 37. Ini baru sampai depan Bu, belum ke belakang yang baca terjemahannya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Tahan. Di dalam neraka ngapain dia Bu? Udah mati apa belum dia Bu? Udah taunya mati di mana dia? Ya di neraka. Berteriak di neraka. Apa teriakannya? Lanjut. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Mm-mm. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Tahan. Ya Tuhan, please dong, keluarin aku. Terus kata Tuhan, lu mau ngapain kalau gue keluarin? Emang mau ngapain? Biar saya bisa mengerjakan kebajikan yang berbeda sama yang dulu, yang telah saya kerjakan. Jadi ada nggak orang berbuat kebajikan nyemplung ke neraka juga? Ada Bu. Karena dulu berbuat kebajikannya tidak berdasarkan SOP. Tidak berdasarkan petunjuk. Ada nggak mereka berbuat baik sama kita biar dia bisa kepilih jadi mantu kita? Biar dapat apa gitu. Lanjut Bu. Dikatakan kepada mereka, Iya. bukankah kami telah menjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Dan lu udah gua kasih umur lu panjang. Butum 76 tahun udah panjang apa masih pendek? Ibu yang tahu sendiri umur ibu udah panjang apa pendek? Kan gua udah kasih umur lu panjang supaya lu bisa mikir. Terus Bu? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong. Ada yang bisa nolong Bu? Omar yang kayak begini bisa nolong? Gua aja lagi bingung gimana nolong orang. Suami yang dicintai sehidup semati bisa nolong? Bini yang setia banget bisa nolong? Kagak. Tak ada seorang pun yang jolim yang bisa nolong. Kecuali diri ibu sendiri. Selagi ada waktu, kita pahami Al-Quran bersama. Omar siap menerima ibu di rumah ngobrol, ngopi, 3 orang, 4 orang, 5 orang, saya siapkan apa saja yang ada di sana.
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.